Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ferry Budiono. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin yaitu future continuous dan yang sekarang future perfect ya. Oke, apa itu future perfect? Definisinya sebagai berikut. Menyatakan perbuatan yang telah selesai dilaksanakan di waktu yang akan datang. Seperti itu ya. Rumusnya sebagai berikut. Yang positif dulu. Pertama, subjek habis itu plus will or shall ya atau shall plus have plus verb 3 plus object plus adverb, terus jangan lupa tanda titik. Contohnya sebagai berikut, yang bahasa Indonesia dulu ya. Saya akan sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan. Jangan lupa titiknya. Sekarang kita analisis. Saya ini posisinya dia menempati sebagai subjek, akan sudah menyelesaikan. Ini posisinya dia menempati sebagai predikat. Pekerjaanku, nah ini posisinya dia menempati sebagai objek. Menjelang minggu depan, dia posisinya menempati sebagai keterangan ya. Terus kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Saya akan sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan sampai sini. Itu dinamakan dengan kalimat positif punyanya future perfect. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Saya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya I akan sudah menyelesaikan, will have finished pekerjaanku, my job, menjelang minggu depan, by next weeks ya. Jangan lupa tanda titik. Sekarang kita analisis. I ini posisinya dia menempati sebagai subjek, will ini posisinya dia sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu. Have ini juga sebagai verb auxiliary, sebagai kata kerja bantu. Finished, nah ini sebagai verb 3 ordinary ya, atau kata kerja utama atau asli. My job ini posisinya dia menempati sebagai objek. By next weeks, ya, next week ini ya, ini dia sebagai adverb. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. I will have finished my job by next weeks ya. By next week ini sampai sini itu dinamakan dengan sentence positif punyanya future perfect. Sekarang contoh yang negatifnya. Rumusnya dulu. Subjek pertama habis itu plus will or shall plus not plus have plus verb 3 plus object plus adverb. Jangan lupa tanda titiknya ya. Sekarang kita buat contohnya yang bahasa Indonesia dulu. Saya tidak akan sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan. Jangan lupa tanda titik. Sekarang kita analisis. Saya ini posisinya dia sebagai subjek, tidak akan sudah ya, tidak akan sudah menyelesaikan sampai sini itu dinamakan predikat ya. Terus pekerjaanku, nah ini di posisinya dia sebagai objek. Menjelang minggu depan itu posisinya dia sebagai keterangan ya, atau bahasa Inggrisnya adverb. Terus kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Saya tidak akan sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan sampai sini itu dinamakan dengan kalimat negatif punya future perfect. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Saya, bahasa Inggrisnya I, tidak akan sudah menyelesaikan, will not have finished pekerjaanku, my job, menjelang minggu depan, by next week ya. Sampai sini titik, jangan lupa. Nah itu dinamakan dengan sentence negatif punya future perfect. Kalau untuk penggunaan verb auxiliary-nya sesuai dengan subjeknya ya. Ketika subjeknya itu plural, nah,
dia menggunakan will ya. You, they, we pakainya will. Nah, ketika I ini khusus untuk I pakainya shall. She, he, it pakainya juga shall. Tapi semuanya ini dari I, you, they, we, she, he, it. Semuanya ini kesimpulan sampai sini. Kalau mau fleksibel, semuanya disamakan pakainya will ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, rumusnya sebagai berikut ya. Yang interrogatif. Pertama, letakkan will atau shall, baru plus subject, plus have, plus verb 3, plus object, plus adverb. Terus jangan lupa tanda tanyanya. Oke, contohnya yang ini saya dulu. Akankah saya sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan? Jangan lupa tanda tanyanya. Sekarang kita analisis. Saya ini posisinya dia sebagai subjek, sudah menyelesaikan, ini sebagai predikat, pekerjaanku posisinya dia sebagai objek, menjelang minggu depan, posisinya dia sebagai keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah, mulai dari sini ya. Akankah saya sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan sampai sini? Itu dinamakan dengan kalimat interrogatif ya, atau kalimat tanya, punyanya future perfect. Terus sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Akankah, bahasa Inggrisnya will, saya, I, sudah menyelesaikan, have finished, pekerjaanku, bahasa Inggrisnya my job, menjelang minggu depan, by next week ya. Sekarang kita analisis. Will ini dia posisinya sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu yang diletakkan di depannya subjek. Itu menandakan bahwa dia kalimatnya interrogatif. Terus I ini posisinya dia sebagai subjek. Have ini sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu juga. Finished, nah ini sebagai verb 3 ordinary, kata kerja utama atau yang asli. My job, posisinya dia sebagai objek. By next week, nah ini sampai sini, ini dinamakan dengan adverb sebagai keterangan ya. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari will I have finished my job by next week, nah sampai sini, itu dinamakan dengan sentence interrogatif punyanya future perfect. Lanjut ya. Contoh yang kalimat negatif interrogatif, rumusnya dulu. Will atau shall plus subject plus not plus have plus verb 3 plus object plus adverb. Terus jangan lupa tanda tanya. Minnya boleh ditulis, boleh enggak. Kenapa? Kalau nggak ditulis, karena udah diwakili oleh not. Ditulis juga ada masalah. Lanjut. Contohnya dulu, yang bahasa Indonesia ya. Akankah saya tidak sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan? Jangan lupa tanda tanya. Minyak tulis boleh? Enggak boleh, karena diwakili oleh tidak ini. Sekarang kita analisis. Saya, posisinya dia sebagai subjek, tidak sudah menyelesaikan. Posisinya dia sebagai predikat, pekerjaanku. Posisinya dia sebagai objek, menjelang minggu depan. Nah, ini posisinya dia sebagai keterangan ya. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Akankah saya tidak sudah menyelesaikan pekerjaanku menjelang minggu depan sampai sini? Itu dinamakan dengan kalimat negatif interrogatif punyanya future perfect. Sekarang kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Apakah bahasa Inggrisnya will, saya, I, tidak, not, sudah menyelesaikan, have finished, pekerjaanku, my job, menjelang minggu depan, by next week. Jangan lupa tanda tanya. Minnya boleh ditulis, boleh tidak. Kalau nggak ditulis, kenapa? Karena diwakili oleh not. Sudah jelas kalau itu kalimatnya negatif, gitu ya. Lanjut, sekarang kita analisis. Will ini posisinya dia sebagai verb auxiliary atau kata kerja bantu yang diletakkan di depannya subjek, menandakan bahwa itu kalimatnya kalimat tanya alias kalimat interrogatif kalau bahasa Inggrisnya. I ini posisinya dia sebagai subjek. Not ini dia
keterangan ya, menyatakan tidak. Nah, menekankan bahwa kalimatnya itu nggak hanya interrogatif tapi negatif interrogatif seperti itu. Have ini posisinya dia sebagai verb auxiliary, kata kerja bantu. Finish ini sebagai verb 3 ordinary atau kata kerja utama atau asli ya. My job ini posisinya dia sebagai objek. By next week, nah ini posisinya dia sebagai adverb, keterangan. Jadi kesimpulannya kita garis bawah mulai dari sini. Will I not have finished my job by next week? Nah, sampai sini itu dinamakan dengan sentence negatif interrogatif nya future perfect. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan lonceng ya. Dan share ke seluruh media yang Anda punya supaya teman-teman mengerti dan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. See you in the next video. Bye-bye.